Hey guys, balik lagi dengan Koko. Kalau kita dengar kata Redmi, biasanya terkenal dengan smartphone-nya. Tapi kali ini saya ngebawa laptopnya, yaitu Redmi Book 50. Dimana kemarin Xiaomi Indonesia tuh ngerilis laptopnya ini dengan harga 7 juta, atau ketika flash sale teman-teman bisa dapat di harga 6 juta saja. Dan dimana di masa yang sekarang ini banyak sekolah di rumah ataupun kerja di rumah, saya rasa laptop ini tuh cocok banget buat teman-teman yang lagi nyari laptop untuk kebutuhan seperti itu. Namun seberapa menariknya laptop ini, tonton video ini sampai habis. Oke, kita mulai dari luarnya dulu. Pada dasarnya, casingnya ini semuanya dibungkus dengan material berbahan plastik keras. Cukup solid, walau memang ada beberapa bagian kerasa feel-nya tuh murah. Desainnya simple dengan cuman ada tulisan Redmi yang di-emboss dan tulisan Power Your Creativity kecil di sebelahnya. Berwarna charcoal grey baik dari casing sampai ke bagian dalam-dalamnya. Secara desain sih untuk laptop harga 6 juta saya nggak ada komplain. Buat kamu yang lagi butuh laptop untuk di rumah sih sudah oke banget. Cuman kalau mau dibawa kemana-mana kurang rekomen sih, karena beratnya 1,8 kg dan punya tebal 19,9 mm, yang lumayan berat untuk dibawa kemana-mana. Sedangkan di bagian bawah, kamu bakal temuin lubang sirkulasi udara yang mampu menghantar panas dari dalam. Terus ada 4 karet penyangga di mana ini bikin si Redmi Book nggak mudah tergeser-geser. Lalu ada 2 buah speaker 2 watt yang juga sudah didukung DTS. Jadi produksi suaranya tuh bisa saya bilang mantep untuk laptop seharga 6 jutaan. Coba aja deh dengerin sendiri hasil suaranya. Ke bagian port I/O-nya sebelah kiri ada port charger, terus ada 2 buah port USB-A 3.2 dan sebuah port HDMI 1.4. Sedangkan di sisi kanan ada Kingston lock, LAN RJ451 buah, USB-A 2.01 buah dan sebuah card reader, serta nggak ketinggalan sebuah combo audio jack. Jelas komplit banget ya port I/O-nya. Buat saya seorang content creator, kalau mau mindahin data dari kamera ke laptop tuh gampang banget. Cuman tanpa minusnya USB Type-C di laptop zaman sekarang tuh rasanya kayak ada yang kurang gitu. Engselnya ini oke banget, solid, namun rada susah kalau mau dibuka pakai satu tangan. Bisa dibuka sampai sudut 135 derajat. Ketika dibuka langsung ada keyboard yang dilengkapi dengan fungsional keyboard di bagian atas dengan posisi tombol power di bagian pojok. Travel keyboardnya punya jarak 1,5 mm yang ngebuat saya masih nyaman ketika ngetik pakai Redmi Book 50 ini. Bisa dapat 46 kata per menit. Dalam beberapa kerjaan untuk bikin skrip video, saya sudah pakai laptop ini. Lumayan oke sih, walau memang terasa kurang karena tanpa adanya LED backlight. Ya gimana, mau komplain laptopnya aja cuman harga 6 juta loh guys. Saya sih sudah cukup nyaman ya dengan settingan set keyboard seperti ini. Palm rest-nya juga dikasih bagian yang cukup luas, bikin posisi tangan nggak capek kalau ngetik lama-lama. Finishingnya juga bagus dengan lapisan matte di bagian palm rest dan sekitar keyboard. Bagian touchpad-nya lebar jadi bisa bermanuver dengan bebas. Klik kiri dan klik kanan juga cukup kliki. Di bagian atas, layar berukuran 15,6 inch Full HD 1920x1080, pixel rasionya 16:9, yang sudah dilapisi anti-glare dan dilengkapi dengan DC dimming yang bikin mata nyaman berjam-jam di depan laptop. Secara kualitas layar sih sudah cukup oke untuk laptop di kelasnya. View angle-nya memang rada kurang, tapi sudah cukup lah. Produksi warna layarnya memang terasa kurang vivid namun sudah cukup tajam. Ya kembali lagi di harganya, laptop 6 juta masih mau minta lebih. Segini aja sih sudah cukup banget kok. Bezel kiri kanan juga cukup tipis, cuman yang bagian atas sama bawah terasa lebih tebal karena di bagian atas ada webcam beresolusi 720p dan di bagian bezel bawah ada tulisan Redmi. Nah sekarang ke bagian performa. Gimana laptop dengan harga 6 juta kalau dipakai untuk kegiatan sekolah maupun kerja dari rumah? Yang jelas, kalau dipakai browsing sampai nonton YouTube dan seringnya sih saya pakai untuk ngetik, skrip, baterai 46 Wh dari Redmi Book ini bisa bertahan sekitar 8 jam. Di atas kertas sih sebenarnya performa dari Redmi Book 50 ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan produktivitas sehari-hari. Karena sudah ada prosesor Intel i3 Gen 11 2 core, 4 thread, up to 4,1 GHz, terus GPU Intel HD Graphic, 8 GB RAM DDR4 3200 MHz, dan untuk storage-nya SSD 256 GB SATA. Yang sayangnya di sini teman-teman nggak bisa nambahin RAM maupun SSD-nya.
Cuman kalau mau di-upgrade SSD masih bisa tuh. Kalau mau dipakai untuk editing video, mungkin saran saya pakai software yang enteng kayak Movavi gitu masih bisa. Ya, karena pada dasarnya laptop ini tuh lebih diperuntukkan bagi kamu yang punya anak atau adik yang baru masuk SD atau SMP yang saat ini tuh masih sekolah online. Karena pengalaman adik sepupu yang baru aja masuk SMP dan butuh banget laptop untuk ngerjain beberapa tugas sekolah, ya karena biasanya juga dia ngerjain tugasnya tuh lewat handphone yang terlalu kecil dan kurang leluasa, mungkin laptop Redmi Book ini bisa jadi salah satu solusinya. Tapi kalau secara benchmark, saya juga sempat untuk tes di beberapa benchmark nih. Di Geekbench 5, angka single core-nya bisa sampai 1311 dan multicore di 2584. Terus di Cinebench R15 bisa dapat angka hampir 500 CB. Lalu di PC Mark X dapat 3556 dan untuk 3D Mark X Spy overall-nya di 771. Buat main game sih sebenarnya bisa, namun bukan untuk game yang berat-berat. Lebih nyaman kalau hanya untuk selingan aja ketika capek ngerjain tugas. Kesimpulan impresi pertama saya terhadap Redmi Book 50 ini, jika ada yang nanya, nyari laptop dengan budget yang tipis ataupun terjangkau, mungkin Redmi Book 50 ini jadi salah satu solusinya. Walau memang ada beberapa bagian yang masih kurang, namun termaklumin dengan harganya yang cuma 6 jutaan aja. Sudah bisa buat editing tipis-tipis, main game juga bisa, apalagi buat ngerjain tugas-tugas sekolah maupun kerja kantoran yang simpel-simpel seperti itu. Wes lah, ini sudah jadi solusi yang masuk akal kalau menurut saya. Buat teman-teman yang tertarik untuk beli, link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Cek aja di situ. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton sampai habis. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Bye.